Alright guys, kembali lagi bersama Ko Thomas, pencerah semua bangsa dalam hal mat fiskim. Enggak guys, aku hanya joke ya, bercanda aja. Kita belajar seru-seruan di sini guys ya, belajar mat fis dan kimia yang secara gampang, secara isi, secara seru-seruan aja lah ya. Santai aja guys belajar di sini bersama aku ya, kita jogging-jogging sama lah ya. Bagi yang suka joke, komen di bawah. Mau nambahin joke, komen di bawah. Nggak suka joke-nya, komen di bawah. Oke, sekarang kita belajar bagi teman-teman kelas 11. Aku mau ngajarin teman-teman kelas 11 dulu nih. Ya, bagi gengs-geng semua kelas 11, yuk kita lanjutkan materi senyawa hidrokarbon ini. Ya, senyawa hidrokarbon kemarin aku sudah buat 2 part video. Wow, 2 part video gitu ya. Bagi kalian yang baru datang di channel ini terus, orang ini ngomong apa? Nah, kalian bisa klik part 1 dan part 2-nya. Karena di part 3 dan part 4 ini dibutuhkan kemampuan yang mumpuni untuk part 1 dan part 2. Yuk, kita buka whiteboard kesayangan kita. Tempat kita mengukir kenangan dengan si dia. Sopo si dia? Guru kimia tak? Oke, sekarang kita akan belajar materi yang bernama isomer. Gitu ya. Isomer ini dari kata iso. Bukan iso ya. Bagi teman-teman yang Jawa Timur, Jawa Tengah, ya aku tahu, kita senasib, Bro. Iso itu artinya bisa atau dapat. Ya, tapi iso itu artinya sama. Ya. Minuman berisotonik, itu artinya memiliki tekanan osmosis yang sama dengan tubuh kalian. Kalau diminum aman bagi tubuh kalian. Nah, ceritanya begitu. Ya, tapi tetap nggak boleh banyak-banyak ya guys ya. Semua ada aturannya, ada batasnya. Oke, kembali ke isomer. Kasihan ini. Isomer, apa itu isomer? Jadi isomer itu adalah struktur-struktur, rumus struktur berbeda, rumus struktur yang berbeda. Jadi harusnya itu IPeng 2 guys. Yang berbeda ya, tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Molekul yang sama ya. Jadi rumus struktur itu loh yang gambarnya garis-garis itu loh guys. Belok ke kiri, belok ke kanan, ke atas. Nah, itu ya. Oke, itu yang garis-garis ya. Sedangkan rumus molekul itu yang C5H12 ya. Jadi yang C-nya tok sama H-nya tok. Oke? Nah, isomer. Jadi isomer ini sebenarnya juga cukup luas guys ya. Isomer ini cukup luas. Jadi nanti di kelas 12 juga kalian akan belajar tentang isomer ini, tapi isomer yang berbeda. Nah, jadi aku di sini aku itu nggak ngajarin sampai yang kelas 12. Aku hanya ngajarin isomer yang untuk kelas 11 saja, untuk senyawa hidrokarbon saja. Oke guys ya. Oke. Atau kalian mau langsung lompat kelas 12? Hati-hati loh, beda umur lo ya. Lanjut. Nah, isomer ini dibagi 2 yang besar. Yang pertama disebut dengan isomer struktur. Ya, isomer struktur. Oke. Yang kedua disebut dengan isomer ruang. Ya, jadi nama-nama ini sebenarnya perlu kalian ingetin sih. Biasanya mungkin keluar sedikit di pilihan ganda. Ya, pilihan ganda itu kan ngetes kemampuan konsep kadang-kadang. Nah, isomer struktur sendiri itu dibagi lagi menjadi 3. Ya. Sedangkan isomer ruang itu dibagi menjadi 2. Oke? Ya. Jenis isomer struktur yang pertama adalah isomer rangka. Oke? Yang berikutnya adalah isomer posisi. Ya. Yang berikutnya adalah isomer fungsi. Ya.
Sedangkan isomer ruang dibagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optis atau optik ya, isomer optik. Optik atau optis itu sama sih istilahnya. Oke? Ya. Nah, yang aku kotain ini ada beberapa guru yang tidak mengeluarkan di kelas 11. Ya. Syukur kalau seperti itu. Bagus. Yang aku kotain ini ada beberapa guru yang tidak munculin di kelas 11. Loh, tetapi misalnya dikait-kaitan dengan kelas 11 materi senyawa hidrokarbon bisa. Loh, memang ada gitu loh. Gitu ya. Tapi kadang-kadang terlalu kompleks sehingga tidak dimunculkan, tidak dikeluarkan. Oke, tapi aku akan tetap jelasin semua. Jadi bagi kalian yang memiliki guru killer, ya toh, semuanya pakai, ya toh. Nah, aku ajarin di sini. Oke. Isomer rangka pada senyawa hidrokarbon itu hanya terjadi pada, tapi terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Ya. Oke. Nah, sedangkan untuk isomer posisi, ya, untuk isomer posisi itu terjadi pada alkana, alkena, gitu ya, alkadiena, serta alkadiuna. Ya. Nah, sedangkan isomer fungsi, ya, jadi isomer fungsi ini sebenarnya lebih banyak nanti di kelas 12. Nanti di kelas 12 mau tidak mau kalian akan belajar isomer fungsi, guys. Ada 6 yang harus kalian hafalkan. Gitu ya. Nah, kalau di sini sebenarnya ya ada isomer fungsi, yaitu terjadi pada alkuna dan alkadiena. Ya. Jadi dua ini saja yang saling berisomer fungsi. Sedangkan isomer geometri, ya, sedangkan isomer geometri itu hanya terjadi pada alkena, guys. Kalau di sini, oke ya, pada alkena. Nah, sedangkan isomer optik ini terjadi biasanya pada alkana. Biasanya terjadi pada alkana. Oke, ya. Meskipun alkena, alkuna ya bisa, guys, tapi banyak-banyak di kelas 11 itu hanya membahas tentang alkana. Tapi nanti aku akan bahasin semuanya lah. Gitu ya. Jadi itu isomernya. Loh, apa rangka, posisi, fungsi, geometri ini apa toh? Oke. Jadi aku akan bahasin yang paling umum dulu, guys ya. Yang paling sering keluar dulu yaitu isomer rangka dan isomer posisi. Oke. Ya. Misalnya saja gambar dan beri nama semua isomer dari C5, biar seru, C6H14. Oke. Nah, kalian harus tahu ini jenisnya apa. Karena dia memiliki rumus umum CnH2n plus 2, ini coba entah, ini masuk 06, kan sama hasilnya persis. Oh, maka dia jenisnya adalah alkana. Oke, oh berarti sekarang kalian harus lihat dia memiliki apa saja. Oh, untuk alkana isomer rangka, ya isomer rangka. Jadi kita bahas yang dua ini dulu, guys ya, yang ini sama yang ini dulu, ya karena bisa dibilang 100% sekolah semua guru akan bahasnya tentang itu. Tapi ada beberapa guru yang bahas yang lain bawahnya gitu loh. Ya, tapi kita fokus ke sini dulu, guys, supaya kalian ngerti dulu. Oke ya. Ya. Nah, bernama semua isomer dari C6H14. Yang pertama, jadi isomer ini kenapa kok aku bilang sebagai materi yang sedap-sedap ngeri gitu, guys ya. Karena
tidak ada batasan. Kamu tidak bisa tahu jawabanmu itu sudah benar atau belum. Tidak ada hitungan tertentu. Oh sudah benar. Oh masih salah. Oh masih kurang. Itu nggak ada. Gitu ya. Tapi kamu harus benar-benar menghitungnya satu persatu di semua kemungkinan. Oke? Ya. C6H14. Yang pertama, aku mau gambar strukturnya lurus terus. Lurus terus. Oke? Maka kita bilang ini sebagai, namanya kita bilang sebagai heksana. Gitu ya. Heksana. Kan lurus terus 6. Loh, Bro Tom, hanya nggak perlu dilengkapin. Sekali lagi kembali ke guru kalian. Ada yang suka hanya harus lengkap, gitu ya. Nah, di sini supaya menghemat waktu, hanya tidak aku lengkapin. Ya, alias capek sih asli ini bos, kalau ngelengkapin bos, ya toh. Oke. Nah, kemungkinan yang kedua, untuk mengecek apakah benar C6H14 gitu ya, memang harus dilengkapi hanya. Memang di sini kan hanya 3, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 2, di sini hanya 3. Berarti 2 kali 4 ditambah 3 ini 14. 8 ditambah 6 14. Ya. Jadi kalau kalian mau ngecek beneran dia C6H14, ya silakan hanya ditulis semua. Gitu ya. Tapi pasti benar kok, pasti sesuai. Nah, itu guys yang dimaksud dengan isomer. Gitu ya. Jadi sama-sama C6H14 tapi tuh lihat gambarnya bisa beda sekarang. Sekarang aku mau 5. Oke, 5. Lalu 1 aku ambil gitu ya. Lah inilah guys yang disebut dengan isomer rangka. Apa itu? Rantai utamanya berbeda-beda. Letak cabangnya berbeda-beda. Itu yang disebut dengan isomer rangka. Oke? Nah, berarti aku sekarang anggapannya punya 1 C di tangan. Aku letakkan di mana? Kalau di sini boleh nggak, guys? Menjadi 1 metil pentana. Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Ya karena dia kan jadi rantai utama heksana lagi. Ya kan? Karena dia kan jadi rantai utama heksana lagi. Berarti tidak boleh. Ya. Oh, kemudian aku taruh sebelah sini. Boleh tidak? Boleh dong. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah kita itu sudah memakai rumus bangun yang beda, kita harus kasih nama. Berarti namanya adalah 2-metil pentana. Kalau namanya sudah kepake sama, berarti sudah sama, guys. Berarti kalian harus cari yang lain, itu katot namanya. Gitu ya. Ya. Yang ketiga. Sekarang metilnya aku pindah ke sebelah sana. Ke sebelah kanan. Ini ya. Berarti menjadi 3 metil pentana. Masih berbeda ya? Boleh kalau begitu. Oke? Yang keempat. Aku pindah ke sana lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Aku pindah ke sini. Kalau tadi nomor 3, berarti sekarang di nomor 4. 4 metil pentana. Ayo, betul nggak ini? Ayo. Ya, tentu salah. Kenapa? Karena kalau metilnya di sini sekarang penomorannya jadi dari sebelah kanan. Berarti dia balik 2 metil pentana lagi, guys. Ya, berarti salah ini, enggak boleh ya. Enggak boleh. Nah, gitu ya. Jadi penamaannya juga harus tetap mengikuti aturan yang di depan. Oke, cari taktik lain. Oh, biasanya cowok-cowok pinter ini kalau kayak gini nih. Taktik yang satu PDKT gagal ditolak, pakai taktik lain. Ya, jadi rajin tiba-tiba. Terus PDKT terus diterima. Oke, gimana cara lainnya? Oh, rantai utamanya 4. Gitu ya. Rantai utamanya 4. Berarti sekarang kita punya 2C di tangan. Oke? Berarti sekarang kita punya 2C di tangan.
Nah, 2C di tangan ini coba aku taruh di sebelah sini dan sebelah sini. Bisa tidak? Berarti namanya menjadi 1,2 dimetil butana. Betul tidak? Tentu salah. Kenapa? Karena rantai utamanya jadi begini lagi. Ini jadi 2 metil pentana. Ya, ini jadi 2 metil pentana ini. Oke? Nggak bisa. Ganti ya kalau gitu ya. Tarik yang lain. Yang mana? Ya, di sini lagi. Juga nggak bisa. Karena dia akan jadi rantai utamanya begini. 5 lagi. Oke? Kalau begitu, kita taruh di sini dan di sini. Ya, dia menjadi 2,2 dimetil butana. Oke ya, 2,2 dimetil butana. Lanjut yang kelima. Ya, kita taruh mana lagi ya supaya bisa? Kita taruh sini guys, di sini dan di sini. Berarti dia namanya 2,3 dimetil butana. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang nomor 6? Ada lagi nggak yang nomor 6? Ya, ada. Coba ya, 1, 2, 3, 4. Kita taruh sini dan sini. Berarti ini 4,4. Sorry, 3,3 dimetil butana. Enggak, guys. Ini tetap 2,2 karena ngitungnya sekarang dari kanan. Oke? Berarti salah ya ini ya. Ya. Sekarang setelah rantai utamanya 4, ganti 3 ya. Sekarang 1, 2, 3. Oke? Ya. Nah, kalau 3 berarti kan 3 itu kita bisa jadikan metil semua, guys. Tapi kalian mau taruh manapun, oh sorry, by the way, aku kelupaan. By the way, kalau 4, jadi kan 4 gitu ya, kan kita kan ngambil 2 guys ya. Itu kan tadi kan aku taruh sebagai metil. Jadi C-nya aku lepasin sendiri-sendiri gitu ya. Aku lepasin sendiri-sendiri. Nah, sekarang itu juga bisa bentuknya etil 2. Kita taruh di sini, kita taruh di sini. Tapi kebetulan ternyata dia membentuk rantai utama 5. Kebetulan. Oke, kita mau taruh di sini sebagai etil. Tetap sama, rantai utamanya begini kan? Ya. Nah, sehingga kebetulan untuk ini etilnya nggak cukup, nggak bisa. Biasanya C-nya yang ini harus banyak, guys. Mungkin 10. Jadi supaya etilnya bisa kelihatan. Gitu ya. Supaya bisa kelihatan. Jadi bisa etil, bisa propil, nanti semuanya bisa kelihatan. Oke? Ya. Oke. Nah, jadi itu. Ya. Nah, oke. Terus ada lagi nggak? Ada ide yang lain lagi nggak? Ada ide yang lain lagi nggak? Ya. Nah, inilah susahnya isomer. Ya. Inilah susahnya isomer. Di mana kalian nggak bisa tahu sudah berhenti belum, sudah selesai belum. Gitu ya. Selesai belum, sudah berhenti belum. Nah, ini sudah nggak ada lagi, guys. Berarti cuma 5 isomernya. Gitu ya. Oke. Jadi cuma 5. Itu. Oke? Nah, ini semualah yang disebut dengan isomer rangka, guys. Ya. Ini semua yang disebut dengan isomer rangka. Oke ya? Berikutnya. Sekarang aku minta gambar ya, dan beri nama
semua isomer dari misalnya saja C6H12. Oke ya. C6H12. Nah, C6H12. Kita harus mengidentifikasi dulu, guys. C6H12 ini apa? Ya, C6H12 ini apa? Oh, ternyata dia memiliki rumus CnH2n. Berarti dia jenisnya adalah alkena. Oh, berarti kalau kita ngelihat di depan, alkena itu punya apa saja? Oh, dia punya isomer rangka, dia punya isomer posisi, dan dia punya isomer geometri. Tapi untuk sekarang, aku akan ngajarin isomer rangka sama isomer posisi terlebih dahulu ya, karena itu yang lebih banyak dipakai oleh guru-guru. Ya. Oke. Nah, jadi supaya kalian bisa terfokus gitu ya, nggak hitungnya itu nggak kesana kemari, ada sebaiknya kalian itu bagi, gitu ya. Yang ini adalah isomer posisi, oke, dan yang sebelah sini adalah isomer rangkanya, oke. Yang pertama, loh, isomer posisi maksudnya apa? Jadi C-nya 6 ya, aku gambarin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, rangkanya aku taruh di nomor 1. Boleh kan? Boleh. Namanya jadi apa ini? Kalau ini namanya 1 heksena ya. Heksena. Sekarang posisi rangkapnya aku pindah. Di sini menjadi 2 heksena. Oke? Aku pindah lagi ya. Ya, menjadi 3 heksena. Apakah bisa aku putar ke sana lagi menjadi pindah ke kanan lagi menjadi 4 heksena? Tidak bisa, guys. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena dia kalau nomor 4 gitu ya, ngitungnya dari kanan, 1, 2. Nah, dia jatuh di nomor 2. Oke? Jadi ini loh guys yang disebut dengan isomer posisi. Gitu ya. Yaitu posisi rangkapnya yang berganti-ganti. Oke ya. Isomer rangkapnya yang berganti-ganti. Kalian kalau mau lengkapi hanya boleh silahkan. Nanti kalian cek apakah benar C6 hanya 12. Oke. Misalnya dia aku kasih contoh satu ya. Di sini ya. Ya, satu contoh. Hanya di sini kan 3. Ini hanya 1, ini hanya 1, ini hanya 2, ini hanya 2, ini hanya 3. Berarti 1, 2, 3, 2 kali 1, 2, 3. 2 kali 3, 6, 6 ditambah 6, 12. Loh, betul, guys. Hah? Jadi ini loh namanya isomer. Sama. Rumus molekulnya itu loh, sama. Gitu ya. Isomer rangka. Nah, untuk isomer rangka, kalian fokus dulu, guys. Misalnya kalian mau ngerjakan di mana? Yang nomor 1, yang nomor 2, atau yang di nomor 3. Ya. Misalnya supaya urut, aku mau yang di nomor 1. Oke. Berarti sekarang, kalau dia semula 6, aku buat di nomor 1, tapi banyak E5. Loh, ngerti ya? Banyak E5. Oke? Ya. Lalu aku letakkan 1C tadi. Kalian sudah tahu kalau di sini jelas tidak boleh karena dia jadi rantai utama lagi. Oh, kalau begitu aku taruh di sebelah sini. Ya, aku taruh di sebelah sini. Kita beri namanya apa? Namanya 2-metil 1-pentena. Nggak ada yang pakai nama ini kan sebelumnya. Berarti boleh nih, halal nih.
Oke? Berikutnya, aku pindah ke sebelah sana. Ini rangkap 2 ya. Aku pindah ke sebelah sana. Berarti masih bisa nggak? Masih, namanya menjadi 3 metil, ya, 1 pentena. Ya, lagi kita pindahin lagi ya. Jadi tetap masih di nomor 1, tapi kita pindahin lagi ke sini. Oke? Menjadi apa ini? Ini menjadi 4 metil, ya, 1 pentena. Ya, 4 metil 1 pentena. Masih tetap di nomor 1. Masih tetap di nomor 1. Tapi sekarang kita buat menjadi 4. Ya. Nomor 1 tapi kita buat menjadi 4. Nomor 1 tapi 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti aku sekarang punya 2C ya guys ya. Sekarang aku punya 2C. Ya. Aku taruh di mana? 1 aku taruh di sini, karena di ujung jelas nggak boleh ya, karena dia jadi rantai utama. Oke, 1 aku taruh di sini, 1 aku taruh di sini. Boleh nggak? Namanya menjadi 2,2 dimetil. 2,2 dimetil 1 butena. Ya, nggak ada loh yang namanya sama. Boleh nggak? Nah, hati-hati yang bilang boleh, kalian kejebak. Kejebak apa? Tangannya, bosku. Lihat tangan C-nya di sini kok 5. Minjem tangannya sopo, gandeng tangannya sopo. 2, 3, 4, 5. Nggak bisa dong. Karena kan kalian tahu bahwa C itu tangannya cuma 4. Ya? Oh, berarti nggak bisa, ini salah nih. Oke? Bisanya di mana? Di sini. Di sini bisa. Ya. Berarti jadi 2,3 dimetil 1 butena. Di mana lagi yang bisa? Ayo, ada ide nggak? Oh, ada, Mas Yan. Di sini dan di sini. Emang nggak boleh? Boleh. Namanya jadi apa, yuk? 3,3 dimetil, ya, 1 butena. Ya, ada lagi? Nah, sekarang kita coba dijadikan etil, guys. Ya, kita coba dijadikan etil. Oke, ya, aku buatkan di sini. Jadi sebentar, ini tempatnya kok agak habis. Ya. Nih, aku buatkan di sini, guys ya. Oke, jadi kan tadi kan kita ngambil 2, kita pecah. Metil, metil. Sekarang jadikan etil ya. 1, 2, 3, 4. Nih, nomor 1, terus etil. 1, 2. 1, 2. Ayo, boleh nggak, guys? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Kenapa? Karena namanya menjadi 2 etil, 1 butena. Oke? Boleh, karena kan rantai utamanya tetap begini, guys. Ya, mau begini rantai utamanya, atau mau belok rantai utamanya tetap sama, tetap boleh. Nah, ini guys, ini yang aku maksud dengan etilnya digabungin jadi 2. Oke. Loh, kalau propil, kalau kamu ngambil C-nya sebanyak 3, guys. Propil, kamu bisa 1, 1, 1, kamu bisa 1, 2, kamu bisa 3 juga. Jadi propil gitu loh. Bahkan propilnya bisa jadi isopropil. Nah, itu guys, hati-hati. Oke ya. Ya. Nah, sudah habis nggak? Sudah ya.
kalau kita buat C-nya 3, kelihatannya nggak bisa sih. Kalau C-nya 3 ditaruh manapun pasti kembali. Oke, sekarang di nomor 2 dengan C5. Nomor 2 dengan C sebanyak 5. Oke ya? Nah, berarti 1 kita taruh sini. Boleh nggak? Boleh. Ya. Namanya apa namanya? Namanya apa tadi? Mendadak lupa, guys. Namanya adalah 2-metil 2-pentena. 2-metil 2-pentena. Ini aku kehilangan fokus gara-gara tempatku mau habis ini loh, guys. 2-metil 2-pentena. Ya. Terus ditaruh ke sebelahnya lagi bisa tidak? Bisa dong. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Oke. Berarti kita taruh sebelahnya lagi. Di sini ya, C-nya ya. Oke. Namanya jadi apa? Namanya menjadi 3-metil 2-pentena. Ya. Kita geser lagi ke kanan bisa tidak? Bisa dong. Ya, ini C guys ya. Ya, ini aku gambarin. Nah, ini C. Namanya jadi apa? Waduh, oke nih. Betul, oke guys. Namanya jadi 4-metil 2-pentena. Ya, kalau aku geser lagi sudah nggak bisa. Oke, kalau aku geser lagi sudah nggak bisa. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ya. Sekarang coba kita ambil sebanyak 2. Ya, kita ambil sebanyak 2. 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, dia di nomor 2. Kita ambil sebanyak 2. Berarti kita bisa taruh di sini dan di sini. C, C. Oke? Berarti menjadi apa? Berarti menjadi ya 2,2 dimetil 2-butena. Butena. Oke? Udah, nggak ada lagi ini guys. Ya, kalau kalian coba-coba udah nggak ada lagi. Ngerti ya? Oke? Ngerti ya guys ya? Sudah nggak ada lagi dia. Nah, jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 isomer, guys. Oke? Bagi kalian yang lebih teliti daripada aku mungkin, siapa tahu aku lagi ngelindur, aku nemu ada satu lagi, silakan komen aja. Nggak apa-apa, aku terima kalau memang salah. Oke, ya. Nah, jadi isomernya untuk sementara isomer dari alkena dan alkuna itu sama seperti ini, guys. Oke ya, itu sama untuk ini. Oke. Nah, berikutnya sekarang aku ini sudah jelasin isomer rangka dan isomer posisi yang di sekolah banyak-banyak dipakai. Oke, ya, banyak-banyak dipakai. Ya, jadi nanti kalian harus tetap dengerin guru, guys. Waduh, guru di sekolah gak didengerin. Yang didengerin Bro Tom. Ayo, siapa angkat tangan? Ya, GR. Oke, nah kalian harus tetap dengerin guru di sekolah. Mana yang dipakai, mana yang tidak, gitu loh. Bagi kalian yang sudah dipakai bagi kalian yang oke, isomernya hanya isomer rangka dan isomer posisi, kalian boleh skip bagian yang sebentar lagi ini. Ya, kalian boleh skip. Nanti skip agak di forward cepet-cepetin gitu ya, dicepet-cepetin sampai ke bagian reaksi nanti cari. Oke, jadi kali ini yang akan aku jelaskan adalah isomer fungsi. Isomer fungsi. Fungsi, gitu ya.
Tadi aku katakan bahwa isomer fungsi itu bekerja pada alkuna, gitu ya, dan alkadiena. Loh kenapa? Karena alkuna dan alkadiena ini sama-sama memiliki rumus molekul CnH2n-2. Sama ternyata, guys. Oke? Nah, langsung saja ya, kita gas. C5H8. Oke? C5H8. Sehingga kalian harus membagi C5H8 sebagai alkuna dan C5H8 sebagai alkadiena. Oke? Oke, kita sekarang kerjakan sebagai alkuna. Sebagai alkuna sendiri, dia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah isomer posisi. Ya. Oke, yuk kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Aku mau taruh dia di nomor 1. Berarti namanya adalah 1 pentuna. By the way, kadang-kadang 1 itu nggak dikasih I nggak apa-apa, guys ya. Jadi seandainya namanya pentuna aja, oh itu berarti rangkapnya di nomor 1. Rangkap 3-nya di nomor 1. 1 pentuna. Oke? Sekarang aku pindah lagi ke sebelah kanan. Namanya menjadi 2 pentuna. Apakah kalau aku pindah ke kiri lagi, ke kanan lagi, ya, ke kanan lagi, menjadikan dia 3 pentuna? Tentu saja tidak, Ferguson. Gitu ya. Dia akan nomornya dari kanan. Jadi dia nomor 2, sama dong. Selesai isomer posisinya. Sekarang kita akan bicara tentang isomer rangka. Isomer rangka. Ya. Sama-sama di nomor 1 tapi dia sebanyak 4. Nah, sebanyak 4. Kita taruh mana C-nya? Kalau kita taruh sini, jadi rantai utama. Kalau kita taruh sini, tangannya habis. Berarti kita taruh sini. Ya, namanya adalah 3 metil 1 pentuna. 1 butuna. Wes habis, guys, saya taruh lagi, guys. Ditaruh sini dia jadi rantai utama. Gitu ya. Nah, sekarang coba 3. Ya, coba 3, berarti kan diambil 2. Mau ditaruh mana? Nggak bisa, bro. Gitu ya. Nggak bisa. Oke. Sekarang kita ambil isomer posisi yang dia di nomor 2, tetapi C-nya kita ambil 1. Kita ambil 1. Kita taruh mana? Di sini. Nggak bisa jadi rantai utama. Di sini. Nggak bisa karena tangannya kebanyakan. Di sini. Nggak bisa karena tangannya kebanyakan. Di sini. Nggak bisa karena jadi rantai utama. Berarti untuk jenis alkunanya hanya 3 saja. Ya, hanya 3 saja. Ya, memang kebetulan aku nggak buat yang panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti kertas kita nggak cukup, guys. Ya, oke. Sekarang kita harus memikirkan alkadienanya. Ya, nah, yang pertama, alkadiena memiliki isomer posisi. Gitu ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aku mau taruh di nomor 1 dan di nomor ini. Oke, namanya adalah 1,2 pentadiena. Itu kan, ayo ingat nggak?
Diena itu berarti ada alkena sebanyak 2, guys. Nik nomor 1 dan nik nomor 2. Oke? Sekarang masih C-nya 5, tapi aku pindahin. Nah, ini kalau nggak percaya, guys, ya, kita hitung hanya. Hanya itu sama. Hanya sama. Ini hanya kan 3. Itu habis. Ini 2, ini 2, ini 3. Itu kan, guys, 8 pasti. Ya, ini hanya 2, ini habis, ini hanya 1, ini hanya 2, ini hanya 3. Hitungan, guys, hanya pasti 8. Sama, guys, pasti. C5 H8. Gitu ya. Nah, kenapa disebut isomer fungsi? Nah, karena satunya rangkap 3, satunya rangkap 2, gitu loh. Jadi dari golongannya dia beda. Satunya alkuna, satunya alkena. Ngerti ya? Jadi isomer fungsi itu gitu, guys. Nah, jadi fungsinya berbeda. Oke? Fungsi antara kiri sama kanan itu berbeda, gitu loh. Oke? Kita lanjutkan ya, isomer posisinya ya. Kita lanjutin. Isomer posisinya. Berarti dia di nomor 1, aku mau taruh di nomor 1, ya, sama di nomor apa namanya ini 2, nomor 3. Oke, berarti namanya menjadi 1,3 pentadiena. Oke ya. Sekarang aku mau taruh di nomor 1 dan nomor 4, ya boleh saja kok. Oke, berarti namanya adalah 1,4 pentadiena juga. Oke ya, pentadiena juga. Terus habis ya, sudah nggak bisa diputar-putar lagi. Bisa nggak? Oh, bisa dong. Bisa dong. Di nomor 2 dan di nomor 3. Ayo, bisa nggak, guys? Di nomor 2 dan di nomor 3. Bisa dong. Kan tangannya masih cukup ya. Ya, berarti 2,3 pentadiena. Ya. Kalau di nomor 2 dan di nomor 4, bisa nggak, guys? Nggak bisa ya. Kalau di nomor 2 dan di nomor 4 itu sama dengan di nomor 1 dan di nomor 3 ya. Karena ngitungnya harus dari kanan. Oke? Nomor 4 sama nomor 5. Nomor 3 sama nomor 4. Nggak bisa. Itu sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Karena ngitungnya dari sebelah kanan. Oke? Habis ya. Sekarang dia ada di nomor 1 dan di nomor 2, tetapi banyaknya 4 cabangnya. 1, 2, rantai utamanya 4. Oke? Ya. Mau ditaruh mana, guys? C-nya 1. Taruh sini. Nggak bisa. Jadi rantai utama. Taruh sini. Nggak bisa. Tangannya nggak cukup. Bisanya ditaruh sini. Namanya menjadi apa, guys? Namanya menjadi 3 metil. Ya. 1,2 buta diena. Aduh, nggak cukup. Buta diena. Kalau kita pindahin lagi, sudah nggak bisa. Oke? Guys ya. Kalau kita ambil 2, wah sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa ditaruh mana-mana. Oke? Ya. Nah, sekarang kita coba dia di nomor 1 dan di nomor 3, tetapi sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Di nomor 1 dan di nomor 3. Oke ya, guys? Ya. Aku taruh C-nya sebelah sini. Bisa nggak ini? Bisa dong. Namanya apa? 2 metil. Metil. Ya. 1,3 buta diena. Nah, gitu ya. Masih bisa. Kita pindah ke tempat sampingnya. Sama aja. Ya, sama aja. Namanya tetap 2 metil 1,3 buta diena. Ayo, ada ide apa lagi, guys? Sudah nggak bisa. Habis sudah. Oke? Ya, berarti total isomer dari apa namanya C5H8 kalau guru kalian ngajarin isomer fungsi,
Ya, kalau guru kalian ngajarin isomer fungsi, maka totalnya ini. 3 punya alkuna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 punya alkadiena, totalnya 9. Kalau guru kalian ngajarin isomer fungsi. Kalau guru kalian tidak ngajarin isomer fungsi, berarti hanya dianggap sebagai alkuna ya. Hanya dianggap sebagai alkuna dan jawabannya hanya 3. Oke? Ngerti ya? Oke. Isomer berikutnya yang mungkin juga diajarin di sedikit sekolah gitu ya, yaitu isomer ruang geometri, isomer geometri. Isomer geometri. Oke? Ya. Nah, isomer geometri itu tidak semuanya bisa terjadi pada alkena. Jadi kan aku tulis tadi, gitu kan, itu terjadi pada alkena. Gitu ya. Tapi nggak semuanya, guys. Gitu ya. Terjadi pada C rangkap yang apa namanya? Yang mengikat hal yang berbeda. Yang mengikat hal yang berbeda. Beda. Oke, aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh. Contoh, misalnya saja aku punya CH2, strip misalnya saja CH, terus misalnya saja CH2, CH3 misalnya gini deh. Atau ya ginilah. Ya itu dipanjangin lagi terserah kalian sih. Oke, ya. Sekarang kita gambarkan. Kita gambarin. Ya. Nah, gambarnya itu fokus ke sininya, guys. Fokus ke sana. Oke? Ya. Jadi ini C, strip begini. Nah, fokusnya kedua ini. Ke sini sampai sini. Fokusnya itu gitu ya. Nah, guys, jadi ini sama itu fokusnya ke sana. Oke? Nah, terus sebelah kiri kan H2. Berarti ini H, ini H. Oke? Ya. Terus kan itu satunya H, satunya CH2, CH3 atau mau kalian tulis C2H5 ya boleh saja. Nah, kalau kita melihat yang kiri, nah ini sama ini kan sama. Ya, ini sama ini kan sama. Oke? Karena sama, nggak bisa dibuat isomer geometri. Nggak bisa dibuat isomer geometri. Ya, isomer geometri. Loh, tapi yang kanan kan beda. Betul, yang kanan beda, tapi yang kiri sama. Nggak bisa. Oke? Ya. Nah, sekarang kita coba. Kita geser ya, coba ya. Kita coba geser. Berarti CH3, CH, CH, CH3. Atau tak panjangin ya, tak panjangin. Jadi CH2, CH5. Nah, gini. Supaya nggak persis-persis banget lah, panjangin aja. Oke? Nah, sekarang kita fokus ya. Jadi, fokusnya itu ke ini. Ke sini, terus ini, dan ini. Oke, berarti kalau kita gambarkan, cret. Opoy. Ya. Lah, ini H, sini CH3, di sini H, di sini CH2, CH3. Lah, ini bisa. Ngerti ya? Bisa. Loh, kenapa kok bisa? Karena ini dan ini beda. Lalu ini dan ini beda juga. Oke? Baru dia bisa. Ya? Oke ya. Loh,
Isomer geometrinya bagaimana? Gini. Oke. Kalau dia hal yang sama itu segaris itu, tuh lihat segaris ya guys. Itu H sama H di atas. Loh kok kalau tak tuker H sama H di bawah boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Kalau sama atau anggapannya apa ya? Sejajar lah. Sama, pangkatnya yang sama, gitu ya. Hal yang sama itu pangkatnya sama, gitu ya. Maka dia disebut sebagai cis. Oke. Cis apa ini? Ini cis 2 pentena. Cis 2 pentena. Oke? Ya. Yang berikutnya kan boleh kan? Kan boleh ya. Kalau aku gambarnya begini. Oke, jadi dia tetap fokus ke sini ya. Ini C double strip begini. Gitu kan? Ya. Ini aku gambarin hanya ke sana, aku ke sana begini. Ini CH2 CH3. Ini CH3. Oke. Nah, kalau hal yang sama yaitu saling bersilangan. Oke. Saling bersilangan itu disebut dengan nama trans. Oke guys ya. Disebut dengan nama trans. Trans 2 pentena. Ya. Paham guys sampai sini ya? Trans 2 pentena. Pentena, gitu ya. Jadi apa itu cis? Cis itu bila yang sama sejajar. Atas-atas atau bawah-bawah. Trans itu bila yang sama bersilangan. Yang sama bersilangan. Loh, kok kalau keempat-empatnya beda semua gimana? Gitu ya. Kalau keempat-empatnya beda semua, kan ini kan ada yang sama kok. H sama H. Kalau sejajar namanya cis, gitu kan. Kalau dia bersilangan namanya trans. Nah, kalau berbeda, gitu ya, misalkan, ya, aku nggak ngajarin di sini, aku ngajarin di video ini. Misalkan ada guru kalian yang ngajarin, kalian komen di bawah. Aku akan buat video lagi khusus untuk itu, supaya kalian nggak bingung, terlalu luas nanti, gitu ya. Ya, kalau berbeda nanti akan pakai aturan yang disebut E Entgegen dan Z Zusammen. Salah. Zusammen. E dan Z. Ya. Jadi E itu sebenarnya untuk cis dan Z itu sebenarnya untuk trans. Oke, sistem E dan sistem Z. Nanti aja kalau misalnya sampai ke sana kalian komen di bawah. Untuk batas SMA loh ya, kalau kuliah mungkin ya pakai. Oke? Ini adalah isomer geometri. Ya, isomer geometri. Berikutnya adalah isomer optis atau optik. Optis gitu ya, atau optik. Nah, ini hanya bisa terjadi ya bila C bila ada C yang mengikat 4 hal yang berbeda. 4 hal yang beda semua. Ya, berbeda semua. Ngerti guys ya? Ya. Jadi misalnya digambarin itu ya, misalnya digambarin itu dia misalnya C begini gitu ya. Lah ini 1 2 3 4 ini semua beda guys. Ya. Semua beda. Oke. Aku kasih contoh ya, aku kasih contoh. Oke. Kasih contoh. Apa ya? Pakai apa ya? Pakai BR aja.
Terus di sini adalah CH2, CH3. Oke. Ya. Ya biasanya terjadi pada itu. C yang paling tangannya kebuka banyak ini. Nah, ini. Biasanya terjadi pada ini, guys. Nah, ini. Ya. Nah, maka dia akan menjadi seperti apa? Nah, menjadi gini, guys. Ini C-nya. Oke. Satunya mengikat C2H5. Aku gabungin jadi satu biar nggak bingung. Oke? Ya. Satunya mengikat CH3. Kita kasih warna hitam aja. Oke? Satunya mengikat H ke atas. Satunya mengikat BR ke bawah. Ya, H sama BR boleh dibolak-balik terserah, guys ya. Nah, inilah namanya C yang mengikat 4 hal yang berbeda semua. Oke? Ya. Atau disebut juga dengan nama C kiral, guys. Itu bahasa kerennya. C kiral. Bukan kidal ya, kiral. Oke. Nah, nanti antara mereka ini akan bisa bertukar posisi. Ini tukar sini, tukar muter. Bisa muter gitu, Bro. Ya, itulah isomer optis. Jadi kalau guru kalian nggak ngajarin, ya udah di-skip aja. Oke? Ya, jadi itu tentang isomer. Semua sudah aku jelaskan, guys. Oke ya? Berikutnya. Tapi nggak deh. Aku bagi 2 deh videonya ya, supaya nggak terlalu lama ya, supaya nggak terlalu bosen. Jadi di sini aku ngajarin isomer dulu ya guys, ya isomer dulu. Nanti kalau kalian merasa bosen ya oke, kalian bisa break dulu gitu ya. Kemudian kalian bisa lihat videoku yang berikutnya. Atau ya kalau capek di pause dulu deh guys. Ya kalau capek di pause dulu. Aku lanjutin aja sekarang. Kalau capek ya kalian nanti bisa lanjut lagi ya. Karena aneh juga sih guys kalau dipotong-potong sih sebenarnya. Ya aneh juga sebenarnya kalau dipotong-potong. Jadi lanjut aja biar nggak kebanyakan part. Oke ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah reaksi hidrokarbon. Hidrokarbon. Oke. Ya. Reaksi pada hidrokarbon. Nah, reaksi pada hidrokarbon sama halnya dengan isomer. Kalian itu harus membagi-bagi. Apakah dia termasuk alkana, apakah dia termasuk alkena, ataupun alkuna. Oke, jadi bagian pertama ini kita akan jelaskan reaksi pada alkana. Oke ya, reaksi pada alkana. Loh, ada apa saja? Ada 4 guys sebenarnya. Gitu ya. Ada 4. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Pembakaran. Atau dikenal dengan nama reaksi oksidasi. Ya. Gimana itu reaksinya? CXHY ditambah dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Oke? Ya. Loh, kayak apa? Misalnya contohnya ya, ini contoh. Oh, kalian dikasih soal begini. Ya. 2,3 dimetil butana. Ya, ditambah O2. Nah, soalnya begini. Nah, yang kalian harus, jadi ini nanti juga jangan lupa untuk disetarakan. Ya. Oke. Nah, kalian buat kayak gini, guys. Kalian harus menghitung ini C-nya berapa banyak, ini hanya berapa banyak. Oke. Jadi kalian harus menghitung itu C-nya berapa banyak, hanya berapa banyak. Gampang aja kok. Dimetil berarti C-nya ada 2, guys.
ditambah butana. Butana 4. 2 ditambah 4, 6. Oke? Karena kita tahu bahwa alkana itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 2, ya, maka hanya menjadi 14. Ini valid sih, wis no debat nih ini. Ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Oke? Ya, CO2 plus H2O. Jangan lupa setarain, berarti di sini 6, Bro. Ya, berarti di sini 7. Berarti di sini dia jadi 19/2. Iya, betul, 19/2 ya jadi. Sudah selesai, setara sudah. Oke, guys ya. Itu reaksi pembakaran. Gitu ya. Mungkin ada guru kalian yang misalnya diminta rumus strukturnya dulu digambar, ya ikutin, guys, ikutin. Setelah gambar rumus strukturnya, dihitung C-nya berapa, hanya berapa, baru dimasukin beginian. Oke? Ya. Yang berikutnya adalah reaksi substitusi. Substitusi. Apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian satu atom H dari C tersier. Kalau nggak ada C tersier, C sekunder. Ya. Kalau nggak ada C sekunder, C primer, gitu ya, dengan satu atom halogen. Ayo, ada yang ingat nggak halogen apa aja? Halogen, ayo apa aja? Fanta, cola, bir, idaman, ateng. Tapi yang AT nggak dipakai, guys, karena dia termasuk dalam apa namanya reaktif gitu ya. Jadi dia nggak dipakai. Oke, nah, jangan lupa ya, halogen itu berdua ya. Dia diciptakan berdua. Ingatan ya, guys. Dia nggak jomblo. Siapa di sini yang jomblo angkat tangan? Pencet tombol like kalau jomblo. Enggak, guys. Canda aja ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Ya, contoh. Ya. Misalnya saja CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Nah, ditambah dengan misalnya apa? Cl2. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah tersiernya di sini. Oke. Lalu Cl2-nya ini dipecah menjadi Cl dan Cl. Maka H ini akan bertukar posisinya dengan Cl yang ini. Ya, bertukar posisinya. Jadi substitusi itu penggantian. Substitution, ganti. Berarti menjadi apa? Berarti menjadi CH3, CH2, C, CH3, CH3, strip, Cl plus HCl. Nah, kadang-kadang ada yang minta dikasih nama. Kadang-kadang ada yang harus dikasih nama. Oh, nggak apa-apa. Kalau dikasih nama, kalau ini sebagai cabang, namanya fluoro. Atau fluoro nggak apa-apa. Ini namanya kloro, bukan C ya. Celoro. Ke Inggris, bro. Indonesia kloro, bro. K ya. Terus ini adalah bromo. Ya. Terus ini adalah iodo. Aturannya mengikuti berdasarkan urutan abjad. Berarti Cl dulu atau CH3 dulu? Ya, karena kloro sebelumnya M, berarti kloro disebutin dulu, guys. Ya. Berarti ini namanya menjadi apa? Menjadi 2 kloro, 2 metil,
metil butana. Dengan ya HCl-nya adalah asam klorida. Paham ya? Jadi itu substitusi. Jadi kalian itu guys harus tahu dia itu jenisnya mana dulu. Terus nama reaksinya apa? Terus proses reaksinya bagaimana? Gas ya? Lanjut. Reaksi yang ketiga adalah reaksi perengkahan atau cracking. Oke, ya. Reaksi perengkahan atau reaksi cracking ini adalah reaksi memecah. Ya, reaksi memecah molekul rasaksa alkana menjadi alkena dan alkuna. Gitu ya. Menjadi alkena dan alkuna. Contoh ya. C30H62. Ini kan alkana, guys. Mengikuti rumus umum 2N tambah 2 kan? Gitu ya. Nah, ini akan dipecah di cracking gitu ya. Jadi sebenarnya proses pemecahan atau crackingnya ini tergantung katalisnya. Katalis itu adalah sesuatu yang mempercepat reaksi itu, guys. Gitu ya, sesuai dengan katalisnya. Ya. Berarti dia menjadi C15 ditambah C15. Nah, satu mau jadi alkana berarti dia menjadi H32. Satu mau menjadi alkena berarti dia menjadi H30. Ya, yang ini adalah alkena, yang di sini adalah alkananya. Kebalik, sorry. Yang satunya ini alkana, yang ini adalah alkenanya. Ngelendur. Oke, nah itu. Tidak ada proses yang terlalu rumit di sini. Yang keempat, reaksi keempat adalah reaksi eliminasi. Eliminasi, gitu ya. Apa itu reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap. Pembentukan ikatan rangkap. Ikatan rangkap, gitu ya. Ya, yaitu dari alkana ke alkena. Menjadi alkena, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat produknya itu alkana, guys, terus di sebelah kanannya alkena, berarti itu namanya reaksi eliminasi, guys. Oke, ya. Jadi ini adalah semua reaksi pada alkana. Masih alkana, bro, santai. Sekarang yang kedua adalah reaksi pada alkena. Ya, reaksi pada alkena. Nah, reaksi pada alkena ini juga dibagi-bagi. Jadi kalian harus tahu dia ini termasuk reaksi yang mana baru bisa ngerjain. Gitu ya. Nah, reaksi pada alkena yang pertama adalah reaksi oksidasi. Oke, reaksi oksidasi. Ya. Nah, reaksi oksidasi sama persis dengan yang tadi, guys. Aku nggak perlu jelasin lagi. Jadi kalian harus butuh itu C-nya berapa, H-nya berapa, lalu ditambah dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Pokoknya jangan lupa disetarakan. Jangan lupa disetarakan. Ya, itu reaksi oksidasi.
Berikutnya adalah reaksi adisi. Oke? Apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Pemutusan ikatan rangkap. Loh, bro, berarti kebalikan dong dengan reaksi eliminasi di depan. Betul ya, kebalikan. Ya, berkebalikan. Reaksi pemutusan ikatan rangkap. Oke, berarti dari alkena akan menjadi alkana. Gitu ya. Ya. Nah, adisi ini dibagi menjadi 3. Waduh, cek akeh nih, bro. Ya. Yang pertama adalah adisi dengan hidrogen. Adisi dengan hidrogen. Oke, aku kasih contoh. Misalnya CH3, sini ada CH, di sini ada C, 2 kali C, di sini ada CH3, di sini ada CH3. Gitu ya. Jadi ini sebanyak CH, ini juga sebanyak CH. Oke? Ya. Kita tambahkan dengan H2. Nah, ini H2-nya dipecah menjadi H sama H. Nah, ini diputus 1. Diputus 1. Oke? Ya. Berarti dia menjadi CH3, CH, 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 strip, CH3, CH3 di sini. Oke, kamu cek tangannya semua masih betul guys, itu masih sama. Ya. Jadi diputus 1 itu menjadikan 2 tangan baru. Bagi kalian yang bingung kenapa bisa jadi 2 tangan baru, ada baiknya kalian melihat videoku di part 1. Di situ aku menjelaskan bagaimana proses gandengan tangannya mereka ini, guys. Ya, kenapa kok putus kemudian jadi 2? Gitu ya. Nah, satu hanya masuk ke sini, ya. Satu hanya masuk ke sini menjadi H di sini, satu hanya masuk ke sini menjadi H di sini. Oke? Ya. Nah, setelah itu mau dikasih nama ya boleh. Tentu kalian sudah ngerti kalau ini adalah 2 metil pentana. Oke? Jenis yang berikutnya adalah jenis adisi dengan halogen. Adisi dengan halogen. Gitu ya. Oke, contohnya sama. CH3, CH, CH3, ini CH double strip, CH, CH3. Kita tambah dengan misalnya saja Cl2. Ojo wis ganti Br2. Oke, ya. Maka tangannya putus 1, ini putus, ya. Menjadi apa? Menjadi begini. CH3, CH, 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 CH3, CH3, gitu ya. Oke, di sini strip. Oke, ya. Ini BR. Oke. 1 BR di sini, BR. 1 BR di sana, BR. Oh, namanya menjadi apa? Namanya menjadi 2,3 di bromo. Kok 2,3? 3, oh betul, 2,3 di bromo. Ya. Berarti namanya menjadi 2,3 di bromo. Ya. 4 metil pentana. Gitu. Itu adisi dengan halogen. Berikutnya yang nomor 3 adalah adisi dengan asam halida. Adisa namanya. Adisi dengan asam halida.
Oke. Loh, apa itu asam halida? HF, HCl, HBr, HI. Oke. Nah, ini sedikit berbeda, guys. Yuk, kita kasih contoh. Contohnya sama. Gitu ya. Ditambah dengan misalnya saja HI deh. Oke, menjadi apa? Prosesnya tetap sama. Di sini putus. Ya. Bukan kalian ya, guys, yang putus ya. Itu yang putus, bukan kalian. Kalian langgeng-langgeng kok. Ya, pokoknya ngomong putusnya di sini putus jangan ngegas, guys. Jangan ngegas dan jangan diarahin ke pacar kalian. Di sini putus, waduh, gawat, guys. Oke. Nah, kalau tadi H2 dan BR2 kita masuk noter bolak-balik, kan nggak ada efeknya toh, guys. Karena kan sesuatu yang kembar. Nah, kalau asam halida ini kita bolak-balik beda. Oke, akhirnya nah cara mengisinya itu menggunakan yang namanya aturan Markovnikov. Ya. Aturan Markovnikov. Oke. Nah, aturan Markovnikov mengatakan ya panjang mengatakan intinya adalah yang lebih kaya H, yang kaya H akan semakin kaya. Yang miskin H akan tetap miskin, tapi intinya tetap gini. Intinya ini ya guys, yang kaya H akan semakin kaya. Loh maksudnya apa? Oke, fokus ya, fokus ke sini. Ya, sekarang kelihatan kan apa dia rangkapnya kan di sini. Berarti kan dia di kiri sama kanan. Itu siapa yang lebih banyak hanya guys? Oh, sama. Kalau sama, lihat satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Siapa yang lebih banyak H? Ternyata sebelah kanan lebih banyak H. Ya, ternyata yang kanan yang lebih banyak H. Maka H-nya akan masuk ke sini, I-nya akan masuk ke sini. Oke? Karena kalau terputar kan namanya jadi beda, guys. Gitu ya. Namanya kan jadi beda. Berarti ini sekarang namanya adalah 2 metil 3 kebalik ya atau 3 iodo ya toh. 3 iodo 2 metil pentana. Oke? Ya, itu adalah reaksi adisi. Yang ketiga, alkena itu juga bisa reaksi eliminasi. Ya, eliminasi adalah pembentukan ikatan rangkap. Berarti dari alkena menjadi alkuna. Ya, dari alkena menjadi alkuna. Itu reaksi eliminasinya. Sedangkan reaksi pada alkuna itu sama persis dengan alkena, sama persis dengan ini, kecuali alkuna tidak punya reaksi eliminasi. Iya guys, kalau alkuna nanti dia ketambahan 1 jadi apa? Lah kan nggak ada. Ya, oke guys ya. Jadi adisi itu rangkapnya berkurang guys. Jadi dari alkuna menjadi alkena, 3 menjadi 2 karena diputus 1, dan dari alkena menjadi alkana, 2 menjadi 1. Sedangkan reaksi eliminasi kebalikannya, rangkapnya nambah guys. Dari 1 menjadi 2 dan dari 2 menjadi 3. Wow, video kali ini panjang bos. Gitu ya. Jadi kalau kalian pusing ya boleh nontonnya perbagian-perbagian aja di si isomer dulu dikuatkan lalu apa namanya reaksi. Nah, bagi guru kalian yang misalnya oh kita cuman pakai
isomer rangka sampai isomer posisi. Oh ya udah, enak videonya jadi bisa di-skip gitu ya, panjang. Oke, bab 1 senyawa hidrokarbon sudah selesai. Ya ada sebuah materi teori sih, jadi kalian juga harus belajar tentang minyak bumi, tentang destilasi bertingkat gitu ya. Itu sih kalian bisa tanya Google, pasti di sana lengkap banget. Jangan lupa untuk membaca rajin-rajin ya. Hehe. Itu cuman pesen gimana bro, kan ngajarin, masa bilang nggak usah belajar, nggak mungkin dong. Ya jadi oke. Sampai sini dulu, Ko Thomas pamit dulu. Kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya yang lebih sedap lagi, guys. Ya, kalau menurutku bab berikutnya itu adalah bab yang paling susah di semester ini, yaitu termokimia. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya di bab baru lagi. Tapi kita akan belajar tetap secara isi dan detail. Sampai sini dulu ya, guys. Bye-bye.